Ya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengumumkan 6 tersangka tragedi Stadion Kanjuruhan Kamis malam. Namun pendamping hukum tim pencari fakta Aremania menilai penetapan 6 tersangka dalam tragedi ini tidak sebatas pada kelalaian saja. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengumumkan 6 tersangka tragedi Stadion Kanjuruhan Kamis malam. Sebelumnya polisi telah melakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait tragedi Kanjuruhan sejak Sabtu lalu. Pendalaman dilakukan mulai dari olah TKP, pemeriksaan Standard Operating Procedure, kelayakan fasilitas penyelenggaraan pertandingan, hingga regulasi sepak bola dari FIFA. Setelah melakukan pemeriksaan dan pendalaman, polisi juga melakukan gelar perkara. Keenam tersangka tersebut adalah Dirut PT LIB Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panpel Abdul Haris, Security Officer Suko Sutrisno, serta Kabak Ops Polres Malang, Komandan Kompi 3 Sat Brimob Polda Jatim, dan Kasat Samapta Polres Malang. Pasal yang dikenakan pada keenam tersangka yakni Pasal 359 dan 360 KUHP, dan juga Pasal 103 Junto Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Polisi juga melakukan pemeriksaan internal kepada 31 personil. Dari pemeriksaan tersebut, 20 personil akan melakukan pertanggungjawaban etik. 20 personil tersebut terdiri dari 4 personil pejabat utama Polres Malang, 2 personil perwira pengawas dan pengendali, 3 personil yang memerintahkan penembakan gas air mata, dan 11 personil yang menembakkan gas air mata di dalam stadion. Kapolri menegaskan masih ada kemungkinan tersangka lain dalam kasus ini. Pasalnya polisi masih terus melakukan pendalaman. Tim akan terus bekerja maksimal seperti yang saya sampaikan bahwa kemungkinan penambahan pelaku, apakah itu pelaku pelanggar etik maupun pelaku yang akan kita tetapkan karena pelanggaran pidana, kemungkinan masih bisa bertambah dan tim terus bekerja. Sementara pendamping hukum tim pencari fakta Aremania, Andi Irfan menyebut penetapan 6 tersangka, 3 diantaranya petugas kepolisian, seharusnya tidak sebatas pada pasal 359 dan 360 tentang kelalaian yang menyebabkan orang luka berat atau meninggal. Menurut Andi, ada sistem komando dan perintah dalam penembakan gas air mata yang memicu kepanikan dan berbuntut pada kematian ratusan orang. Harus dilihat struktur komando di aparatur keamanan yang bertugas. Kalau dari semua gambar dan informasi yang kami dapat dari lapangan, video, keterangan, sangat nampak bahwa petugas menembakkan gas air mata secara sistematis, bukan karena panik, dengan sengaja, bukan karena dengan lalai. Artinya ada perintah di sini. Andi berharap polisi bertindak adil dan transparan dalam menangani kasus tragedi Kanjuruhan, mengingat ratusan jiwa melayang. Tim Liputan.